Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, kaum muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah bersama-sama kembali kita akan membaca kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Al-Alamah Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang mana kita masih melanjutkan pembahasan di pasal yang ketiga tentang adab seorang alim di dalam dia berinteraksi bersama para muridnya, dan juga bagaimana dia semestinya berperilaku di dalam pelajaran-pelajaran atau dalam pengajian-pengajian yang dia sampaikan. Kita sampai sekarang di adab yang kelima, yaitu al-khamisu, kata Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala, ayasmaha lahu bisuhulatil ilqa'i fi ta'limihi. Hendaknya seorang pengajar dia melapangkan bagi para muridnya dengan memberikan penjelasan yang mudah di dalam dia menyampaikan pelajaran. Ya, hendaknya seorang pengajar dia memudahkan para muridnya dengan cara dia menyampaikan penjelasan yang mudah di dalam dia menyampaikan pelajaran. Wa husni talattufi fi tafhimihi, dan juga hendaknya dia pula berlemah lembut, ya, memperbagus sikap lemah lembutnya di dalam upaya dia memahamkan para muridnya. La siyama idza kana ahlan lidzalika. Ya. Lebih-lebih lagi jika memang para muridnya itu memang berhak untuk mendapatkan hal yang demikian, yang mendapatkan penjelasan yang mudah dan mendapatkan kelemah lembutan dalam memahamkan. Li husni adabihi wa judati talabihi. Dia berhak untuk mendapatkan hal demikian karena adabnya yang bagus, ya, adab seorang murid itu, adab para murid itu dia bagus, dan juga baiknya di dalam mereka bertingkah laku dalam mencari ilmu. Wa yuharriduhu ala talabi al-fawaidi. Hendaknya juga seorang pengajar itu dia senantiasa memotivasi para muridnya untuk mencari faedah-faedah. Wa hifdzi an-nawadiri al-faraidi, dan juga hendaknya dia memotivasi para muridnya agar mau menghafal faedah-faedah yang unik atau faedah-faedah baru yang dia dapatkan dari pelajaran itu. Wala yaddakhiru anhu min anwa'il ulumi ma yas'aluhu anhu, dan janganlah seorang pengajar itu dia menahan dari muridnya, menahan berbagai cabang ilmu yang dia bertanya tentangnya, ya. Jangan sampai seorang pengajar menahan penjelasan tentang berbagai cabang ilmu yang para muridnya itu bertanya kepada pengajar ini. Wa huwa ahlan lahu, padahal dia memang sudah berhak untuk mendapatkan penjelasan tentang berbagai cabang ilmu tadi. Ya. Lianna dzalika rubbama yuhishu as-sadra. Kalau muridnya itu sudah bertanya lalu dia tidak mau menjawab gurunya ini, padahal memang para murid itu sudah sampai di level itu untuk mendapatkan penjelasan itu, jika memang pengajarnya ini dia menolak untuk menyampaikannya, karena hal tersebut, kata Ibnu Jama'ah, bisa menyempitkan hati para muridnya. Wa yunaffiru al-qalba, dan juga bisa yunaffiru, yaitu menggalaukan hati para muridnya. Wa yuwarrisu al-wahsyata, dan juga bisa menyebabkan adanya kegelisahan pada diri para muridnya. Ya, intinya di paragraf yang pertama ini, jika memang seorang murid itu dia sudah berhak untuk mendapatkan satu penjelasan, dan jika mereka bertanya tentang hal tersebut,
maka tidak semestinya seorang pengajar dia menahan penjelasannya. Wa kadzalika la yulqa ilaihi ma lam yata'ahhal lahu. Dan juga sebaliknya, tidak semestinya seorang pengajar itu dia memberikan pelajaran kepada muridnya yang dia belum berhak untuk mendapatkan pelajaran tersebut, ya, karena memang muridnya belum sampai pada level itu. Li'anna dzalika yubaddidu zihnahu. Kalau memang dia belum sampai lalu disampaikan ilmu yang agak tinggi, hal tersebut bisa mengacaukan pikirannya. Wa yufarriqu fahmahu, dan bisa memecah belah pemahamannya. Fa in sa'alahu at-talibu syai'an min dzalika lam yujibhu. Jika memang ada muridnya yang memang belum sampai pada level itu, dia lalu kemudian dia bertanya tentang suatu cabang ilmu yang lebih tinggi, maka semestinya, kata Ibnu Jama'ah, lam yujibhu, jangan pengajar kemudian menjawab pertanyaan itu. Wa yu'arrifu anna dzalika yaduruhu wa la yanfa'uhu. Sambari dia memberikan penjelasan kepada murid itu bahwasanya jika kamu mempelajari hal tersebut akan mendatangkan mudarat kepadamu dan juga tidak akan mendatangkan manfaat kepadamu. Wa anna mana'ahu iyyahu minhu li syafaqatin 'alaihi wa lutfin bihi. Dan dia juga semestinya menjelaskan bahwasanya dia tidak mau untuk menjelaskan kepada muridnya ini karena dia mencintainya dan juga dia ingin berbuat baik kepadanya. La bakhilan 'alaihi, bukan dalam rangka dia itu pelit untuk membagikan ilmu kepada muridnya. Summa yugharribuhu 'inda dzalika fil ijtihadi wa tahsili. Lalu setelah itu barulah dia memotivasi muridnya bersamaan dengan hal tersebut, ya, agar muridnya ini semakin menambahkan kesungguhannya di dalam dia mendapatkan ilmu. Dia ta'ahala lidzalika wa ghairihi, ya, agar kemudian dia bisa naik level, ya, dimotivasi, ya, sudah kamu belajar lagi yang lebih keras wahai murid, agar kamu kemudian bisa sampai pada level itu, ya, agar dia bisa paham pada ilmu yang itu dan ilmu yang lainnya. Wa qad ruwiya fi tafsiri Ar-Rabbani, telah diriwayatkan tentang tafsir dari makna Rabbani, yaitu di catatan kaki disebutkan, yaitu makna Rabbani dalam firman Allah dalam surat Ali Imran, ya, walakin kunu rabbaniyin, kata Allah Subhanahu wa taala, akan tapi jadilah kalian sebagai Rabbani, orang-orang Rabbani. Apa maksud Rabbani? Annahu alladhi yurabbin nasa bisigharil ilmi qabla kibarihi. Yang dimaksud Rabbani adalah orang-orang yang mengajarkan kepada manusia ilmu-ilmu yang mendasar terlebih dahulu sebelum ilmu-ilmu yang tingkatannya lebih tinggi. Maka inilah definisi ulama Rabbani, yang dia bisa menentukan, ya, untuk para peserta didiknya, untuk para muridnya, dimulai dengan ilmu-ilmu yang mendasar terlebih dahulu, lalu semakin naik. Inilah dia definisi ulama Rabbani. Dan perkataan ini, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, yang benar adalah perkataan Imam Bukhari, ya. Sebagian ulama sebagian kitab menisbahkan perkataan ini kepada tafsiran Ibnu Abbas, kan tapi yang sahih, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab syarah Tazkiratus Sami' adalah ini perkataan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Lalu adab yang berikutnya, as-sadisu ay yahrisa ala ta'limihi wa tafhimihi bi bazli jahdihi wa taqribi al-ma'na lahu. Adab yang keenam, hendaknya seorang pengajar dia bersemangat di dalam mengajar para muridnya dan juga di dalam memahamkan para muridnya dengan cara dia mencurahkan kesungguhannya dan juga dia mencurahkan upaya dia untuk mendekatkan makna kepada para muridnya, ya, untuk memahamkan makna yang dia ingin dia sampaikan kepada para muridnya. Min ghairi iksarin la yahtamiluhu zihnuhu. Jangan sampai dia kemudian berlebih-lebihan di dalam dia mendidik dan memahamkan dan menjelaskan makna-makna. Jangan sampai berlebihan sehingga bisa membebani pikiran dari muridnya itu, ya. Jangan sampai terlalu berlebihan. Aw bastin la yadbituhu hifdhuhu, atau sangat
dilebarkan penjelasannya, ya, begitu lebar pembahasan yang disampaikan oleh guru sehingga muridnya ini tidak mampu untuk menghafalnya. Jangan sampai demikian. Wa yuwaddihu li mutawaqqifi adh-dhihni al-ibarata. Dan hendaknya dia menjelaskan kepada orang-orang yang mutawafiq zihn. Di catatan kaki saya disebutkan yaitu orang-orang yang pemahamannya itu orang-orang yang lambat dalam memahami sesuatu, ya, orang-orang yang kemampuannya itu menengah lah, mungkin kita bisa katakan, ya, dalam menangkap suatu penjelasan tidak bisa terlalu cepat. Maka kata Syekh, kata Ibnu Jama'ah, hendaknya seorang pengajar jika muridnya demikian kondisinya, dia menjelaskannya, ya, dengan lebih lambat tentunya, menjelaskan kepadanya al-ibarah, ya, istilah-istilah. Wa yahtazibu i'adat asy-syarhi lahu wa tikrarahu. Dan dia juga hendaknya seorang pengajar dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan dia mengulang-ulang penjelasan dan juga menyampaikan kembali apa yang telah dia jelaskan. Jika muridnya memang membutuhkan demikian, maka hendaknya dia bersabar dan dia berharap pahala dari Allah dengan dia mengulang-ulang penjelasannya. Wa yabda'u bi taswiri al-masailah. Al-masaili. Dan juga hendaknya dia seorang pengajar itu dalam dia mengajar para muridnya, dia memulai dengan menggambarkan permasalahan apa yang sedang dibahas, digambarkan terlebih dahulu. Tsumma yuwaddihuha bil amsilati wa zikrid dalaili. Lalu barulah dia memberikan contoh-contoh, ya, memberikan penjelasan dengan menyampaikan contoh-contoh, lalu barulah setelah itu dia menyebutkan dalil-dalilnya, ya. Jadi digambarkan secara umum terlebih dahulu permasalahannya yang dibahas apa, lalu diberikan contohnya, lalu diberikan dalilnya. Wa yaqtasiru ala taswiril mas'alati wa tamsiliha liman lam yata'ahhal li fahmi ma'khadhiha wa daliliha. Wa yaqtasiru ala hendaknya juga seorang pengajar itu dia mencukupkan diri sampai pada level menjelaskan permasalahan saja, lalu dia tambahkan contoh-contohnya, ya, tanpa dia menyebutkan dalil-dalilnya bagi orang-orang yang memang belum ahli di dalam hal tersebut, ya. Memang dia belum ahli di dalam memahami makhaz, yaitu landasan, ya. Bagi orang-orang, bagi para muridnya yang dia belum bisa memahami landasan dan juga dalil-dalil secara sempurna, maka cukup ini permasalahannya, ini penjelasannya, lalu ini contohnya, tanpa perlu dia mengajak berpikir tentang dalilnya apa. Wa yadhkuru al-adillata wal ma'khaza li muhtamiliha. Barulah kata Ibnu Jama'ah, kecuali untuk orang-orang yang memang mampu untuk memahami pendalilan, memahami dalil dan pendalilannya, barulah disebutkan dalil-dalilnya dan ma'khaznya, ya, dan pijakan atau landasannya. Wa yubayyinu lahu ma'aniya asrari wa hikamiha wa ilaliha. Dan hendaknya juga dia menjelaskan, seorang pengajar menjelaskan kepada muridnya itu makna-makna yang tersembunyi dari dalil itu dan hikmah-hikmahnya dan juga ilal-ilalnya. Wa ma yata'allaqu bi tilkal mas'alati min far'in wa aslin. Dan juga dia hendaknya dia menjelaskan berbagai perkara cabang yang berbagai perkara yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas itu, yang sedang diajarkan itu, baik dari cabangnya ataupun dari intinya. Wa min wahamin fiha fi hukmin aw takhrijin aw naqlin. Dan juga hendaknya seorang pengajar dia menjelaskan juga kekeliruan-kekeliruan yang ada di dalam bab yang sedang dia ajarkan tersebut, ya, kekeliruan-kekeliruan yang ada, baik itu dari segi kekeliruan dari segi menyimpulkan hukum, atau dari segi takhrijnya, atau dari segi periwayatannya, bi'ibaratin hasanatil ada, ya, dengan dia menjelaskan secara baik, ya, ba'idatin an tanqisi ahadin minal ulama, ya. Jadi dia membahas satu perkara, dia jelaskan ini ada kekeliruan dalam hal ini, baik dalam
kesimpulan hukum, atau takhrijnya ataupun pengutipannya dengan penjelasan yang bagus. Lalu kata Ibnu Jamaah, tanpa dia harus merendahkan salah seorang ulama, ya, yang bisa jadi ulama ketika dia menyebutkan itu yang keliru dalam menyimpulkan hukum ini, atau dia mengeluarkan riwayatnya, melakukan mentakhrijnya ulamanya yang keliru ini, tanpa harus dia merendahkan ulama tersebut. Wa yaqsidu bi bayani dzalika al-wahma at-tariqa an-nasihati, tariqa nasihah, ya. Dan dia hendaknya ketika dia menjelaskan kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam bab itu atau di dalam perkara pembahasan itu, hendaknya maksud dari pengajar ini adalah, niatnya adalah untuk menjelaskan kesalahan dalam rangka membuka jalan nasihat, ya, dalam rangka menyampaikan nasihat. Wa ta'rifan nuquli as-sahihah, dan juga dalam rangka untuk mengajarkan kepada muridnya penukilan yang benar itu semestinya demikian, ya, tidak dengan cara demikian, bukan dalam rangka merendahkan, kan, tapi dalam rangka menjelaskan yang benar harusnya demikian. Wa yadhkuru ma yushabihu tilkal mas'alata wa yunasibuha, dan hendaknya pula dia menyebutkan tentang perkara-perkara yang serupa di dalam pembahasan tersebut, ya, dan juga perkara-perkara yang selaras, ya. Kita sedang membahas bab ini misalnya, lalu bab-bab yang terkait yang semisal dengan ini juga semestinya disebutkan oleh seorang pengajar. Wa ma yufarriquha wa yuqaribuha, lalu juga hendaknya pengajar menjelaskan tentang ini perkara-perkara yang berbeda dengan apa yang kita bahas, lalu ini perkara-perkara yang mendekati dengan apa yang sedang kita bahas. Wa yubayyinu ma'khazal hukmain, dan hendaknya juga dia ketika ada perselisihan pendapat, dia menjelaskan tentang ini dalil dari masing-masing hukum, dari masing-masing kesimpulan hukum, ini dalilnya. Wal farqa bainal mas'alatain, dan hendaknya juga dia menjelaskan ini perbedaan dua masalah yang sedang kita bahas, ya. Sebagaimana kata salah seorang ulama Syafi'i, As-Sumbati namanya, yang namanya fikih adalah al-jam'u wal farq, ya, yang namanya fikih adalah al-jam'u wal farq. Ketika beliau ditanya apa itu fikih, kata beliau adalah al-jam'u wal farq. Maksudnya adalah yang namanya fikih, seseorang itu kemampuan seseorang untuk mengumpulkan ini perkara-perkara yang semisal yang kita bahas dalam satu bab. Lalu al-farq maksudnya adalah ini perkara-perkara yang berbeda yang kita bahas ini di tempat yang terpisah, tidak termasuk di dalam bab ini, ya. Maka itu di antara pesan yang disampaikan oleh Ibnu Jamaah, hendaknya dia bisa memberikan batasan kepada para muridnya bahwasanya ini perkara-perkara yang semisal yang masuk dalam pembahasan bab ini, maka kita bahas secara bersamaan. Adapun pembahasan ini pembahasan yang berbeda, tidak kita bahas di sini. Wala yamtani'u min dzikri lafzatin yustahya min dzikriha 'adatan iza ihtija ilaih. Dan jangan sampai seorang pengajar itu dia menolak untuk menyebutkan sebuah lafaz, ya, sebuah kata, karena dia malu untuk menyebutkannya, ya, karena dia malu secara adah, dia malu, padahal ada kebutuhan untuk menyebutkan kata-kata tersebut, ya. Jangan sampai seorang pengajar dia malu menyebutkan satu kata-kata atau sebuah lafaz, padahal ada kebutuhan untuk menyebutkannya. Walam yatimma at-tawdihu illa bizikriha, padahal juga penjelasan dia itu tidak akan dipahami secara sempurna kecuali jika dia mau menyebutkan secara jelas kata-katanya itu. Jangan sampai kemudian dia menahannya. Fa in kanat al-kinayatu tufidu ma'naha wa tuhassilu muqtadaha tahsilan bayyinan lam yusarrih bizikriha, kecuali kalau kasusnya dengan dia menggunakan kinayah, dia menggunakan kiasan saja, dia tidak menggunakan kata-kata yang eksplisit, gitu ya, tidak menggunakan kata-kata yang eksplisit, cukup dengan dia menggunakan kiasan saja. Jika dia menggunakan kiasan itu cukup dan itu telah tersampaikan maknanya,
dan telah tersampaikan konsekuensinya, ya, dengan sesuatu dengan dengan tersampaikan secara jelas, maka dalam kondisi ini tidak mengapa jika dia tidak menggunakan kata-kata yang tegas atau kata-kata yang eksplisit, ya. Cukup dia menggunakan istilah kiasan-kiasan yang tidak secara langsung, yang implisit saja. Maka jika memang penggunaan kinayah sudah cukup akan dipahami secara sempurna oleh para muridnya, maka tidak masalah. Bal yaktafi bi kinayati anha. Ya, dalam kondisi ini maka yang lebih tepat adalah dia mencukupkan diri dengan menggunakan kiasan saja. Wa kadzalika idza kana fil majlisi man la yaliqu dzikruha bihudurihi lihaya'i aw lijafaihi. Demikian juga jika kasusnya di dalam majlis pelajaran yang sedang dia ampu itu terdapat orang-orang yang atau hadir orang-orang yang dia itu tidak cocok disebutkan istilah-istilah itu, ya, mereka hadir di sana lalu dinilai tidak cocok mereka mendengar istilah-istilah ini, entah karena malunya atau karena kemudian dia akan kikuk, fayukanni an tilka lafzati bi ghairiha. Maka dalam kondisi ini digunakan istilah kiasan saja, ya, diganti dengan istilah-istilah, ya, digunakan istilah-istilah kiasan saja, tidak menggunakan kalimat yang jelas gitu, ya. Kalau ada orang-orang yang memang tidak pas kalau dia mendengar istilah ini. Walihadza al-ma'ani wa ikhtilafi al-hali wallahu ta'ala a'lam warada fi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tasrihu taratan wal kinayatu ukhra. Berdasarkan penjelasan-penjelasan ini dan juga berdasarkan adanya berdasarkan makna-makna ini dan berdasarkan adanya perbedaan kondisi seperti ini, ya, seperti di atas tadi, misalnya kondisinya berbeda, bisa jadi satu majelis semua orang tidak masalah mendengar istilah ini, bisa jadi di majelis lainnya dalam kondisi lainnya tidak semestinya ada sebagian orang mendengar istilah seperti ini. Nah, berdasarkan adanya peluang seperti itu, wallahu taala alam, kata Ibnu Jamaah, oleh itulah sebabnya kenapa di dalam hadis-hadis Nabi SAW terkadang Nabi SAW menggunakan istilah yang eksplisit, ya, istilah yang jelas. Akan tapi di kesempatan lain kita dapati Nabi SAW itu menggunakan istilah-istilah kiasan saja, ya, menggunakan kinayah. Di catatan kaki yang saya miliki, contohnya di sini disebutkan tentang istilah jima', ya, dalam beberapa hadis. Dalam hadis di sini disebutkan hadis riwayat Ahmad, Imam Bukhari dan Abu Dawud dan lain-lainnya, Nabi SAW secara jelas menggunakan istilah jima', ya, bersetubuh, ya, berhubungan badan. Secara jelas Nabi SAW menggunakan istilah jima'. Akan tapi di riwayat yang lainnya, semisal di sini disebutkan hadis dari Aisyah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim dan seterusnya dan lain-lainnya, Nabi SAW pada kasus istrinya Rifa'ah Al-Qurazi, ya, diriwayatkan oleh Aisyah, kata Aisyah, pada suatu hari datanglah istrinya Rifa'ah Al-Qurazi kepada Nabi SAW. Lalu kata istrinya ini mengadu kepada Nabi, aku pernah berkeluarga dengan Rifa'ah, lalu dia menceraikanku. Dia menceraikanku dengan talak 3 sekaligus, maka aku pun kemudian menikah dengan Abdurrahman bin Zubair, kata istrinya Rifa'ah. Lalu kata mantan istrinya Rifa'ah ini, wa inna ma ma'ahu mislu hudbatis saw. Abdurrahman bin Zubair itu dia miliki itu hanya sebesar rumbai baju saja, ya. Yang dimaksud adalah, mohon maaf, kelaminnya sangat kecil, ya, suaminya yang baru ini. Lalu kata Nabi SAW, paham dengan maksudnya mantan istri Rifa'ah ini, apakah engkau ingin kembali kepada Rifa'ah? Ya, apakah engkau berkeinginan untuk kembali kepada Rifa'ah saja, menikah kembali dengan Rifa'ah? Lalu kata Nabi SAW, tidak boleh sampai engkau menikmati usailahnya, dan juga si Abdurrahman bin Zubair ini juga menikmati usailahmu. Walau alam ana usailah apa?
Tapi di sini disebutkan makna secara literal saya tidak tahu maknanya, akan tapi di sini disebutkan makna usailah adalah kiasan untuk jima, ya, bahasa halusnya untuk jima. Nabi SAW tidak menyebutkan secara eksplisit sampai engkau berjima dengan suamimu yang baru, tidak demikian. Ya, maka berbeda dengan kasus yang pertama tadi. Dan disebutkan dalam hadis ini, wa Abu Bakrin jalisun indahu. Di sana ada Abu Bakar yang mendengar percakapan itu, dan juga ada Khalid bin Sa'id Ibn al-As yang berdiri di pintu, ya. Sehingga dalam kondisi ini kondisinya berbeda, ya. Dalam kondisi ini Nabi SAW tidak menggunakan istilah yang eksplisit, adapun dalam kondisi lain beliau menggunakan istilah yang eksplisit, secara jelas disebutkan istilah jima. Baik, yang terakhir kita baca pada kesempatan kali ini insyaallah, yaitu adab yang ketujuh. Kata Ibnu Jamaah, jika pengajar itu dia selesai untuk menjelaskan pelajarannya, fala ba'sa bitarhi masaila tata'allaqu bihi ala talabati, maka tidak mengapa dia melemparkan berbagai pertanyaan yang berhubungan dengan pelajaran yang telah dia sampaikan kepada para muridnya, yamtahinu biha fahmahum wa dhabtahum lima syaraha lahum. Tujuannya apa? Agar dia bisa menguji tentang pemahaman para muridnya ini, dan juga hafalan mereka tentang apa yang telah dia jelaskan di pelajarannya itu, ya. Jadi kalau sudah selesai, diperbolehkan seorang pengajar dia melempar pertanyaan kepada para muridnya. Faman zahara istihkamu fahmihi lahu bitikrari al-isabati fi jawabihi syakarahu. Maka barang siapa dari kalangan muridnya itu yang tampak tentang istihkamu fahmihi, tentang benarnya pemahaman, dengan dia memberikan jawaban-jawaban yang benar, ya, dengan dia memberikan jawaban-jawaban yang senantiasa benar dari pertanyaan yang dilemparkan oleh guru ini, syakarahu, maka dalam kondisi itu maka gurunya semestinya dia memuji muridnya ini, dia mengapresiasinya karena dia salah paham. Wa lam yafhamhu ta'atafa fi i'adatihi lahu. Lalu jika dia dapati ternyata ada sebagian muridnya yang tidak paham, hendaknya dia tetap bersabar dan berlemah lembut dalam mengulangi pelajaran bagi para muridnya ini. Wal ma'aniyu bi tarhil masaili, dan ma'ani di sana maksudnya ada tujuan dari dia melemparkan pertanyaan setelah selesainya pelajaran adalah karena terkadang para murid itu rubbama istihya min qawlihi lam afham. Terkadang para murid mereka malu untuk mengucapkan di hadapan gurunya, saya belum paham. Imma li raf'i kulfati al-i'adati ala syekhi. Bisa jadi para murid ini dia malu untuk mengucapkan saya belum paham, entah disebabkan karena dia tidak ingin memberikan beban kepada gurunya agar mengulangi pelajaran kembali, ya. Tidak ingin membebani guru agar guru menyampaikan pelajaran kembali. Aw lidayqil waqt, atau karena waktu yang sempit dan dia tidak ingin gurunya mengulangi lagi karena waktunya memang sudah terbatas. Aw hayaan minal hadirin, atau bisa jadi juga ada murid itu yang dia malu di kalangan orang-orang yang hadir ketika itu, malu dia untuk mengucapkan saya tidak tahu atau saya tidak paham. Aw kaila tata'akhkhar qira'atuhum bisababihi, atau dia tidak ingin pelajarannya itu menjadi terlambat selesainya karena sebab dia belum paham. Ya, orang yang hadir banyak, ternyata yang belum paham hanya dia sendiri saja. Dia tidak ingin orang lain yang banyak ini terkorbankan waktu pulangnya misalnya lebih lambat karena sebab dia yang belum paham. Walizalika qila, oleh karena itulah dikatakan bahwasanya tidak semestinya seorang syekh itu, seorang guru, dia bertanya kepada para muridnya, apakah kalian telah paham? Ya, jangan secara tegas seperti itu ditanyakan kepada para murid, apakah kalian telah paham? Kecuali, ya, boleh seorang pengajar dia bertanya apakah kalian telah paham, kecuali dalam kondisi
dia yakin idza amina min qawlihi na'am qabla an yafhama. Jika dia yakin bahwasanya muridnya ini tidak akan berkata ya kami telah paham kecuali sebelum dia paham, ya. Jadi maksudnya jangan sampai kalau pengajar ini dia punya dugaan ataupun dia punya pemahaman bahwasanya murid-murid saya ini bukanlah orang-orang yang pemalu, ya, yang murid-murid saya adalah yang berkata apa adanya, maka dalam kondisi demikian jika dia yakin seorang pengajar, boleh dia bertanya apakah kalian telah paham, ya, karena kalau dia dalam kondisi demikian maka boleh seorang pengajar dia bertanya apakah kalian telah paham. Fa illam ya'man min kadhibihi li haya'in aw ghairihi fala yas'aluhu an fahmihi. Nah, jika kemudian pengajar itu dia merasa bahwasanya murid-muridnya ini akan berdusta, ya, ketika ditanya apakah kalian telah paham, entah karena karakter muridnya ini yang pemalu atau disebabkan alasan-alasan lain, maka tidak semestinya seorang pengajar dia bertanya kepada para muridnya apakah kalian telah paham. Li'annahu rubbama waqa'a fil kadhibi biqaulihi na'am. Ya, karena bisa jadi di beberapa kasus seorang murid itu dia berdusta dengan menjawab, "Ya, saya telah paham." Lima qaddamnahu minal asbab, ya, berdasarkan sebab-sebab tadi yang telah kita jelaskan, ya, setelah kita baca di atas tadi, ya, entah karena dia malu atau dia tidak ingin membebani gurunya agar mengulangi pelajaran lagi dan alasan-alasan tadi yang telah kita baca. Bal yatrahu alaihi al-masailah. Yang bijak kata Ibnu Jama'ah adalah pengajar itu dia melemparkan pertanyaan-pertanyaan saja, melemparkan masail. Kama zakarnahu, sebagaimana telah kita bahas tadi di awal. Fa in salahu syaikhu an fahmihi faqal na'am fala yatrah alaihi al-masaila ba'da zalika. Nah, lalu jika ternyata syekh lebih memilih untuk bertanya apakah kalian telah paham? Ya, apakah kalian telah paham? Lalu dijawab, karena dia tahu, dia bertanya demikian karena dia tahu para muridnya ini bukanlah yang pemalu, murid yang pemalu, dan juga muridnya ini berkata apa adanya. Lalu mereka bertanya, lalu mereka menjawab kami telah paham. Kata Ibnu Jama'ah, tidak semestinya kemudian seorang pengajar kemudian setelah itu masih bertanya-tanya kembali, melempar masail kembali. Illa ayastad'iya at-talibu zalika, kecuali kalau memang muridnya yang meminta penjelasan tambahan. Di ihtimali khajalihi bi zuhuri khilafi ma ajaba bihi. Karena bisa jadi dia malu karena berbedanya apa yang dia jawab dengan apa yang diinginkan olehnya, ya. Berbedanya antara apa yang terjadi dengan apa yang dia jawab, ya. Jadi kalau memang dia menjawab kami telah paham, tapi ternyata setelah itu dia masih meminta penjelasan tambahan, maka semestinya seorang pengajar dia tetap memberikan penjelasan tambahan. Wa yanbaghi lisyekhi ay ya'muru at-talabata bil murafaqati fi ad-durusi. Hendaknya seorang pengajar itu dia memerintahkan para muridnya untuk murafaqah, yaitu mendampingi teman-temannya di dalam pelajaran. Teman-temannya yang lain itu didampingi. Kama sayati insyaallah ta'ala, sebagaimana nanti pembahasan ini akan datang lebih detail di pembahasan berikutnya. Wa bi'adati syarhi ba'da faraghihi fima bainahum, dan juga dia memotivasi para muridnya untuk mengulang-ulang pembahasan setelah gurunya selesai menyampaikan pelajaran, mengulang-ulang sesama mereka. Liyasbuta fi azhanihim, agar pelajaran itu semakin kokoh di dalam pemahaman mereka, di dalam akal mereka. Wa yarsakha fi afhamihim, dan semakin mengakar penjelasan tersebut di dalam pemahaman mereka. Wa li'annahu yahussuhum ala isti'mal al-fikri wa ma'akhizati an-nafsi bi talab at-tahqiqi. Karena hal tersebut bisa memotivasi para muridnya
untuk memaksimalkan atau untuk menggunakan pemikiran mereka dan juga untuk menggugah jiwa mereka di dalam mencari dalam melakukan tahqiq, ya, dalam mencari yang mana yang benar, yang mana yang salah. Sehingga intinya adalah dari paragraf terakhir ini Ibnu Jamaah menganjurkan para pengajar agar memotivasi para muridnya, yang pertama adalah mendampingi kawan-kawannya yang lain di majelis itu, dan juga agar mereka mau mengulang-ulang apa yang telah mereka pelajari sesama mereka, ya, mengulang-ulang sesama mereka dari apa yang telah disampaikan oleh pengajarnya. Baik, demikian yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.